Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Asep Vlog. Kali ini saya akan cerita tentang touring lagi all new Honda CB 150R dari Jakarta menuju ke Batu Karas, Pangandaran. Cuman saya kebagian 1,5 hari saja ya, utama dari Bandung menuju Ciwidey dan dari Ciwidey menuju ke Batu Karas di hari keduanya. Posisi saya ini adalah sebagai pengganti blogger Mas Iwan Banaran ya. Acara ini diikuti sekitar 11 orang, diantaranya 5 orang blogger dan juga 6 orang dari perwakilan komunitas All New Honda CB Street Fire dari Jakarta dan juga Bandung. Nah, untuk mengetahui bagaimana ceritanya, pemirsa lihat aja videonya berikut ini. Di hari pertama saya kebagian start dari SRC Dam di daerah Cimahi menuju Ciwidey. Namun di daerah Cimahi masih di daerah Bandung ini kita melewati daerah Bandung ini karena kita berangkat sore hari sehingga hujan ya, turun hujan, dan Honda CB 1 ini kita bawa touring hujan-hujanan dari Bandung menuju ke Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, dalam kondisi hujan, ban bawaan ini walau katanya licin tapi ternyata alhamdulillah aman-aman ya. Kemudian setelah melalui Soreang kita memasuki Ciwidey ini, treknya nanjak didominasi dengan tanjakan. Dan alhamdulillah Honda CB 150 ini memiliki karakter mesin DOHC yang torky banget ya. Jadi ini ketika nanjak ini nampol banget tenaganya. Gigi 1-2 ini jengat ya. Bahkan beberapa kali saya misgearshift atau salah gigi sehingga dalam kondisi gigi 4 atau 5 ini nanjak terus. Dan bahkan menuju Ciwidey ini kita kemalaman di jalan sehingga kita bisa merasakan pencahayaan dari all new Honda CB 150 ini cukup terang ya di malam hari, dan visibilitas panel speedometer ini terlihat jelas. Walaupun kecil tapi terlihat jelas dengan warna latar krom warna putih, ini keren banget ya kalau malam hari. Dan di Ciwidey ini kita istirahat di sebuah hotel namanya Ciwidey Resort Valley ya. Kita istirahat dan bermalam di sini dengan sensasi udara yang dingin khas pegunungan di Ciwidey. Hari kedua kita touring lagi bersama all new Honda CB 150R. Tadi saya pakai yang warna merah, matte top yang tipe SE. Oke, peserta touring lagi all new Honda CB 150R ini sekitar 11 orang ya. 6 diantaranya adalah perwakilan dari Asosiasi Honda Street Fire Club Indonesia, jadi komunitas Honda CB 150R Street Fire ya. Dan 5 orang dari blogger, diantaranya adalah saya yang merupakan pengganti Mas Iwan Banaran bersama Kobayogas, Pandra MM Blog, Alki, dan juga Ari Pitstop. Nah, di hari pertama kita start di Ciwidey ya menuju Ranca Bali. Di sini kita melewati jalur kebun teh Ranca Bali. Keren banget. Ini biasanya dipakai untuk para biker melakukan sunmori. Jadi judulnya sih kemarin kita sunmori pakai all new Honda CB 150R ke Ranca Bali. Pemandangannya keren banget, bernuansa hijau ya. Hamparan kebun tehnya ini memiliki panorama yang indah banget. Dan di sini kita dibawa meliuk-liuk menggunakan all new Honda CB 150R. Mantep banget. Nah, yang unik dari motor ini adalah karena perubahan suspensi depan upside down dan juga stang yang menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya.
kita memiliki sensasi riding yang berbeda ya dibandingkan versi sebelumnya. Nah, untuk yang terbaru ini karena stangnya tinggi, kita harus menemukan gaya riding yang pas ya. Harus menemukan gaya riding yang pas sehingga ketika berbelok memiliki sensasi tersendiri. Sehingga saya coba beberapa kali gaya ya, dan dengan beberapa gaya, salah satunya adalah gaya supermoto. Ketika dipakai motor ini mantep banget buat nikung. Sangat presisi dan gak keluar jalur ya. Dan setelah kebun teh kita menemukan banyak jalanan menurun karena kita turun dari dataran tinggi ya. Dan alhamdulillah all new Honda CB 150R ini memiliki pengereman yang baik. Oh ya, saat touring ini saya lupa nggak bawa mic ya. Sehingga ini ada pemandangan yang kurang enak nih, ada headset yang menggantung di layar GoPro. Nah, ini turunan setelah Ranca Bali, masih kebun teh. Cuman didominasi banyak turunan. Keren banget, jalannya juga mulus. Dari Ciwidey menuju Ranca Bali ini jalannya mulus. Gak terlalu lebar, cuman jalannya mulus banget. Setelah Ranca Bali, karena jalur dari sini menuju ke pantai selatan ini cuma satu jalur, nggak ada persimpangan lagi. Kita menemukan beberapa hutan ya. Cuman di sini jalannya lumayan hancur, walaupun aspal hancur. Sehingga kita mencoba sensasi riding Honda CB 150R yang punya fitur baru, yaitu suspensi upside down. Dan ternyata suspensi ini benar-benar mantep banget ya. Jadi bukan cuma sekedar pajangan atau sekedar tampilan untuk terlihat menggeluk aja, tapi ternyata berfungsi dengan baik. Suspensinya ini ngayun dan responsif ya, dan ketika hajar jalanan lubang juga gak terlalu jeduk ya, jadi enak banget. Dan jalur dari sini didominasi dengan turunan. Beberapa jalanan itu jalanan rusak, tapi kebanyakan sih jalanan mulus dan mantep banget buat coba bermotor ya. Cuman harus hati-hati juga karena di sini rata-rata jalannya itu di samping ini tebing, dan di samping kiri tebing dan kanan ini jurang ya, sehingga benar-benar harus hati-hati juga, harus kontrol. Dan Honda CB 150 ini memiliki kontrol yang baik ya. Handlingnya mantep banget buat dipakai. Handlingnya mantap banget, dan kita nikung ini punya sensasi tersendiri ya. Pemirsa bisa lihat di sini jalurnya mantap banget, mulus dan banyak kelok-kelokan, sehingga buat yang suka hobi miring-miring ini keren banget. Jadi kalau dibilang sih jalur dari Ciwidey menuju pantai selatan Cianjur ini 90% jalan mulus, dan sisanya adalah jalan aspal, gak ada coran, cuman ada beberapa yang rusak gitu. Dan ini salah satu jalur terbaik dengan treknya yang keren banget di daerah Cianjur Selatan.
Dan memasuki pantai, kita masuk di daerah namanya Cidaun ya, dan kita istirahat dulu di sini menjadi stop point pertama selama 2 jam perjalanan dari Ciwidey menuju pantai selatan. Dan masuk di daerah Cianjur Selatan juga, ini namanya Cidaun, kita menuju ke daerah Ranca Buaya ya. Di tepatnya kita menuju ke arah timur, menuju Garut, Tasikmalaya, dan kita finish di Batu Karas, Pangandaran. Nah, di jalur selatan ini jalannya ini didominasi dengan jalanan lurus ya. Lurus, jalanannya mulus, dan juga minim kelokan. Namun kita juga pastinya konsentrasinya terganggu karena panoramanya indah banget. Karena perlu kalian ketahui, jika pantai selatan ini jalanannya ini menyusuri pesisir pantai, sehingga beberapa kali kita menemui jalanan yang berada di pinggir pantai. Di sini banyak lintasan lurus ya, sehingga kita tergoda untuk memacu motor sampai mencoba untuk tes akselerasi dan juga top speed. Mantep banget. Dan memasuki daerah Ranca Buaya, kita dibawa panitia untuk untuk mencari spot foto terbaik di daerah Leuweung Datar, di daerah pantai di daerah Garut juga. Dan akses menuju ke pantai ini adalah jalanan off-road tanpa aspal, sehingga kita dibawa untuk belusukan di jalanan tanpa aspal. Dan dengan suspensi all new Honda CB 150R ini, kita bisa merasakan sensasi motor ini dibawa ke jalan off-road. Dan ternyata cukup mengejutkan ya, karena shock upside down CB 150R ini ternyata mantep banget dibawa jalanan rusak. Dan setelah kita sampai, ternyata indah banget, karena Leuweung Datar ini berada di atas jurang ya, di tepi pantai. Keren banget. Stop point ketiga, kita sampai di pinggir pantai, lebih tepatnya di Leuweung Datar ya. Tempatnya di daerah Garut Selatan. Touring lagi mau Honda. Kita lanjutkan perjalanan dari Ranca Buaya, Leuweung Datar menuju ke daerah Garut. Dan di sini jalannya keren banget, mulus dan full aspal ya, gak ada coran. Setelah masuk ke Garut, kita masuk ke daerah Pantai Santolo, kemudian Sayang Heulang, dan Sayang Heulang kita masuk ke daerah Pamengpeuk. Dan kita menemukan trek yang keren banget, namanya ini di Leuweung Sancang. Di sini jalurnya didominasi jalanan lurus dan juga kelokan yang gak terlalu tajam, sehingga kita bisa merasakan sensasi motor ini miring-miring dalam keadaan kecepatan yang cukup ya, konstan di angka 80 km per jam sampai 100 km. Ini keren banget. Karakter mesin yang torki dari Honda CB 150R ini juga performa yang lumayan lah ya. Juga suara yang garing, memiliki suara yang mantap banget ketika digeber. Dan ketika dibawa nikung-nikung ini, Honda CB 150 ini sangat stabil ya.
Dan sejauh perjalanan dari Ciwidey menuju ke Garut ini, alhamdulillah ternyata dengan perubahan stang tinggi ini tidak terlalu merasakan lelah, relax karena ergonomi riding yang lebih nyaman ya. Sayang di bagian kaki, terutama di bagian pantat ya, lumayan pegal juga dan panas jika dibawa jarak jauh. Setelah melewati Garut, kita keluar dari Garut dan masuk ke Cipatujah. Di sini daerahnya didominasi dengan jalanan coran aspal. Dan kita juga lihat di sini adalah jembatan di Cipatujah. Artinya kita sudah memasuki Kabupaten Tasikmalaya. Seperti ini kondisinya ya. Masuk ke daerah Cipatujah, beberapa pantai juga terdapat di sini ya. Dan yang menarik di sini rata-rata jalan ini hampir semua pesisir pantai, sehingga kita melewati beberapa spot yang keren banget. Jadi beberapa tempat wisata ya di sini ya, di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Kita istirahat sejenak di daerah Cikalong dan melanjutkan menuju garis finish dikit lagi sih ya. Kita start dari Cikalong masih di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dan di sini kita mencoba trek lurus ya di pesisir pantainya. Dan di sini ada trek lurus beberapa kilometer, lurus banget dan tanpa ada penunduk sehingga lebih aman. Kita coba geber all new Honda CB 110 ini untuk mendapatkan top speednya. Nah, kita coba lihat. Walaupun treknya lurus tanpa penduduk juga dan juga jarang sedikit kendaraan, tapi juga kita harus hati-hati karena kontur jalan ini bumpy ya, dan juga cukup banyak lubang. Dan itu juga yang bikin saya ngeri untuk jajal top speed, sehingga ya mentok di kisaran 117 km per jam ya. Tapi teman-teman yang lain ada juga yang sampai 128 km per jam. Ya, walaupun mesin DOHC ini memiliki karakter yang torsinya melimpah, tapi putaran atasnya ini emang agak loyo juga sih. Jadi ketika kita mencapai 100 km per jam ini cukup lama juga, harus dengan momen oper gigi yang pas gitu kan. Dan juga RPM ini cuman sampai 9.500 sehingga cepat banget sampai limit. Jadi motor ini cuman enak dipakai stop and go, dan juga tanjakan turunan mantep banget. Cuman kalau buat top speed ini agak loyo juga sih. Ya wajar saja juga karena motor ini cuma 150 cc ya. Jadi mungkin kalau mau kenceng juga harus lebih tinggi lagi, misal pakai yang 250 cc gitu. Tapi dalam keadaan jalan yang bumpy kayak gini, suspensi upside down Honda CB 150 ini mantep banget ya, cukup stabil. Getaran ada, cuman di putaran atas, cuman masih bisa
apa namanya tolerir, masih mantep lah, bikin relax di tangan. Cuman sayangnya waktu apa namanya riding ini saya cuma pakai GoPro di dada ya, sehingga gak terlalu terlihat panel speedometernya. Panjang banget tuh jalurnya. Setelah Cikalong kita memasuki daerah Pangandaran. Daerah apa namanya ya, masih di pesisir pantai. Dan di sini jalurnya kebanyakan banyak kelokan ya dibanding di Cikalong tadi. Di sini kondisi jalannya ini didominasi jalanan coran, tapi ada beberapa spot yang sudah aspal mulus ya. Banyak kelokan juga, mantap banget buat miring-miring. Ini dikit lagi finish ya. Dan ini masih di pesisir pantai. Nah, sejauh yang saya rasakan apa namanya dengan all new Honda CB 150R ini memang mantap banget buat touring ya. Terutama sensasi riding dengan stang tinggi ini menjadi lebih nyaman sehingga gak terlalu capek ya. Kemudian suspensi upside down-nya ini benar-benar bikin kejutan. Bukan ya emang namanya juga shock juga kejutan, tapi emang dikiranya keras, tapi ternyata suspensi upside down dari Showa model SFFPP ini benar-benar mantap banget. Dan kita akhirnya nyampe di pantai apa namanya Batu Karas. Pantai ini sebenarnya masuk kawasan Pangandaran ya, sekitar 36 km sebelah timur Pangandaran, dan ini menjadi alternatif jika di Pangandaran penuh dan kita bisa masuk ke pantai ini. Pantai ini terkenal tempat surfing ya atau peselancar, dan jangan heran jika di sini juga banyak turis asing karena pemandangannya juga indah dan ini relatif lebih sepi ya. Dan kita nyampe di sebuah hotel namanya ini Batu Karas Sunrise apalah gitulah. Kemudian juga hotelnya keren banget dan kita istirahat di sini juga untuk menikmati indahnya panorama pantai. Touring Naki all new Honda CB 150R, mantap banget. Akhirnya kita nyampe di pantai apa nih, daerah Batu Karas jam 5 sore. Kita lihat berapa kilometer totalnya. Tadi saat dari Ciwidey 218 dan sekarang 455,8, dan jika di total dari Jakarta itu 455. Siap, berapa ininya? 44,4 km per liter. Sebagai tambahan, jika ada pertanyaan, ada gak sih kelebihan dan kekurangan dari all new Honda CB 150R ini? Tentu jelas ada ya. Dan jika ditanya kelebihan, saya bisa jabarkan diantaranya suspensi depan upside down Showa SFFPP nya ini sangat mengejutkan ya. T-bone-nya sangat responsif, presisi saat menikung dan stabil di segala kondisi jalan. Bukan cuma tampilan visual saya yang bikin terlihat gagah dan juga moge look, tapi juga berfungsi dengan baik. Stang tinggi dan lebar membuat ergonomi riding lebih tegak dan santai, tidak capek ketika dibawa perjalanan jauh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mesin DOHC yang kaya torsi, nanjak, gak masalah. Mesin halus di putaran bawah dan suara knalpot garing banget. Dan untuk yang keempat, konsumsi BBM rata-rata cukup irit ya. Yang saya pakai kemarin ini cuma 44,4 km per liter. 44,4 km per liter, mantap banget. Dan kelebihan yang kelima adalah panel speedometer mudah terbaca, sudah ada gear indikatornya dan average fuel consumption untuk mengetahui hasil konsumsi BBM rata-rata. Dan yang ke-6, harganya cuma 30 jutaan. Yang saya pakai ini 30 jutaan ya, yang tipe SE. Dan ada juga yang termurah 29 jutaan ya.
Dan ternyata ini adalah motor sport naked 150 termurah yang punya fitur suspensi upside down di Indonesia. Mantap banget. Dan untuk kekurangannya tentu ada juga ya. Dan setelah saya review, ini dia kekurangan all new Honda CB 150R. Sebenarnya secara keseluruhan desainnya ini gagah dan mogeluk ya, terutama area shock depan dan tangkinya yang gambot. Tapi area short kurang sporty, jadi kurang tajam ya, terlalu membulat gitu. Seandainya lebih tajam seperti Honda CB 125R atau CB 650R di Eropa, lengkap dengan lampu bulat LED yang klasik modern, tentunya akan lebih ideal sesuai tren masa kini. Kekurangan kedua adalah mesinnya yang terlalu ngegerung atau meraung di putaran atas ya, karena redline ini cuma sampai 9.400 rpm. Sebenarnya dari 0 sampai 80 km per jam ini akselerasinya lumayan cepat ya, tapi mencapai 100 km per jamnya harus melakukan upaya untuk lebih ini ya, jadi susah banget untuk sampai 100 km dan perlu trek yang lebih panjang. Kemudian joknya masih keras ya, sempit, dan jika dipakai riding jarak jauh ini pegal dan terasa panas di bagian belakang ya. Terus cover speedometer ringkih banget. Saya coba digoyangkan, ternyata sangat gak solid ya, gak rigid gitu. Kemudian di area tangki ini walaupun terlihat kekar karena menggunakan cover kondom atau cover plastik, tapi catnya ini bagian tengah ini yang punya tekstur kulit jeruk ini ternyata rawan kusam ya kalau dipakai lama atau terlalu banyak dijemur di matahari. Nah itu dia kelebihan dan kekurangan all new Honda CB 150R setelah saya review menggunakan touring laki all new Honda CB 150R dari Ciwidey, Bandung menuju ke Batubara, Pangandaran. Semoga informasi ini berguna dan jangan lupa untuk like, share video ini dan juga subscribe Warung Asik Vlog.